alam kubur kan ada alam barzah ya. Kalau jasad itu kan dikubur di kuburannya. Kalau ruh mungkin nggak tahu saya di mana. Cuman kan ada kalau ziarah kubur itu kan lebih baik ke kuburan. Betul. Apakah di situ ruhnya ada di situ atau melihat di mana gitu ruhnya? Baik, terima kasih. Luar biasa. Jadi di alam kubur, yang disebut alam kubur itu alam yang mungkin simbolnya adalah jasad kita dimakamkan. Tapi sebetulnya alam tersendiri, tadi dicabik-cabik alam yang kita lihat, kita masuk dalam satu dimensi yang baru yang kita sebut dengan alam kubur. Tetapi mengapa ziarah itu? Kan ruh menjalani perjalanan kemudian di alam barzakh. Tetapi sesuatu yang menetap begitu lama dalam satu dalam satu materi itu akan meninggalkan bekasnya. Jadi karena ruh kita itu lama tinggal di pakaian ini, di tubuh ini, di jasad ini, maka dia ada bekasnya, ada athar disebutnya, ada atharnya. Athar ini disebut juga dalam ayat Al-Quran, dalam kisah sapinya Samiri. Ketika Samiri mengelabui umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa naik ke bukit Sina, berdoa pada Allah Ta'ala, ini umat meninggalkan ajaran Nabi Musa dan membuat sesembahan baru dipimpin oleh Samiri. Tapi mengapa umat itu tertipu? Karena Samiri membuat, kalau di dalam terjemahan Indonesia, Samiri itu membuat patung sapi, patung anak sapi. Kalau dalam terjemahan Indonesia, yang dapat mengeluarkan suara. Ini tafsir dalam terjemahan Indonesia, bukan terjemahannya tapi tafsir dalam terjemahan Indonesia. Sapi itu bisa bersuara. Tapi saya misalnya memaknainya dalam rujukan yang lain, sapi itu bicara. Kan beda antara mengeluarkan suara dan bicara. Kalau mengeluarkan suara ya alat mekanik pun bisa mengeluarkan suara. Tapi kalau bicara itu yang mungkin membuat umat waktu itu jadi terkelabui sehingga meninggalkan ajaran Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam lalu bertanya kepada Samiri dalam surat Toha ayat 95-96. Kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, qala fama khatbuka ya Samiri. Berkatalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, apa yang membuatmu berbuat demikian wahai Samiri? Dari mana kau bisa berbuat yang seperti ini? Kata Samiri dalam Al-Quran surat Toha ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Kata Samiri itu, aku tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka aku ambil segenggam qabdatan, segenggam dari jejak Rasul, atharir Rasul. Aku ambil segenggam dari jejak Rasul dan aku gabungkan dalam tanda petik mungkin yang dia gunakan untuk membuat patung itu. Jadi athar Rasul, jejak Rasul itu bisa membuat mukjizat. Nah, dalam terjemahannya, tafsirnya ada yang menyebut ini adalah jejak. Boleh kalau ada yang punya terjemahan Indonesia Al-Quran yang dicetak oleh Kementerian Agama atau pemerintah Saudi, di tafsir ayat ini di bawahnya catatan kaki ada tulisan begini. Jejak Rasul yang dimaksud adalah jejak injakan kaki kuda malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Memang dalam riwayat dan kitab tafsir ada yang memuat seperti itu. Meskipun mungkin kalau Gusden Bapak bertanya, malaikat Jibril masih naik kuda? Gitu misalnya ya. Karena kalau tidak lalu jejak Rasul yang mana? Nah itu kan jadi pertanyaan berikutnya. Jejak itu hanya sekali mungkin diinjak. Tetapi atharnya menetap. Ketika ruh kita itu tinggal di tubuh kita ini, dia meninggalkan athar yang akan terus menyambungkan pada ruh itu.
seakan-akan seperti maaf ini mungkin analoginya kurang tepat, analoginya kurang tepat. Tapi kadang-kadang kita itu punya sesuatu yang sudah begitu nyaman kita pakai, sandal kita, sepatu kita, itu sampai seakan-akan sudah menyatu dengan bagian kita ini, sudah nyaman lah kita pakai, mau ganti itu rasanya tidak nyaman. Nah itu ada keterikatan. Jadi tubuh kita di alam kubur, ziarah yang kita sampaikan di pusara lahiriah, tapi ikatannya itu, atharnya akan tetap terhubung dengan ruh kita. Itu kurang lebih. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang, dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.